Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah perpajakan 2, saya Fatmajid Askara akan mempresentasikan mengenai tugas terstruktur mengenai Badan Pendapatan Daerah di masing-masing wilayahnya. Untuk saya pribadi, saya akan menjelaskan tentang Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat. Saat ini Bapenda Jawa Barat mudah sekali diakses melalui laman websitenya yaitu Bapenda Jabar, prof.go.id. Di sini kita bisa melihat banyak sekali menu dari beranda, profil, tentang pajak, terus ada lapor Samsat, kemudian UPTD, unit pelayanan terpadu daerah, kemudian ada banyak berita-berita up to date mengenai perpajakan, kemudian ada data-datanya, terus ada PPD, inovasi dan layanan pengaduan. Serta di halaman utama ini sudah diberikan fitur untuk live chat dengan customer service dari Bapenda Jabar. Artinya eh, Bapenda Jabar berusaha melayani masyarakat di wilayah Jawa Barat khususnya agar kewajiban perpajakannya itu lebih lancar dan lebih mudah untuk diakses. Artinya eh, meminimalisir adanya keterlambatan, kekurangan bayar akibat akses akibat kesulitan akses ke badan pendapatan itu sendiri. Ini kita bisa lihat link Bapendanya. Nah, di sini kita bisa lihat secara langsung ada apa aja. Kita bisa lihat nih, di sini ada profil, ada struktur organisasinya, ada tentang Bapenda, Kepala Bapenda, Sekretaris, Subbagian Tata Usaha, serta bidang kerja. Kemudian ada pajak, ada pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, alat berat, bea balik nama, dan retribusi daerah. Layanan Samsat, ini ada nanti akan saya jelaskan. UPTD, ini ada koordinator wilayah dari Bandung Raya, Purwakarta, Bogor, Priangan, serta di Ayu Majakuning. Untuk berita ini seperti pada umumnya, berita-berita terupdate dan infografis. Kemudian ada data, di sini ada dari manfaat pajak, apa pajak yang sudah dikumpulkan dari setiap masyarakat yang di wilayah Jabar ini digunakan sebagai apa. Kemudian ada data kendaraan, ada nilai penerimaan PKB, ada indeks kepuasan masyarakat di situ, rekapitulasi wajib pungut, laporan kehumasan, peta sebaran, dan kepegawaian. Selanjutnya ada PPID, ini ada daftar informasi, profil PPID, laporan, permohonan informasi, layanan difabel, pengajuan keberatan, serta standar operasional prosedur SOP yang diberikan. Ada inovasi-inovasi terbaru dari Samsat, dari Bapenda Jabar itu sendiri, ada Samsat Mobile Jawa Barat Sambara, ada Samsat Information Center, Digital Lewi Panjang, dan Samsat Digital Mandiri. Saat ini kita akan, nah, selanjutnya itu ada di menu layanan. Nah, di layanan ini akan saya bahas itu dari ada apa dari Samsat Digital Lewi Panjang, Samsat Keliling, Samsat Jebret, Samsat Jabar, Sambara Sapa Warga, Samsat Outlet, Samsat Gendong, Samsat Masuk Desa, Samsat Drive-Thru, Samsat Corner, Samsat, serta Samsat KCP Bank BJB. Di Samsat Lewi Panjang ini adalah salah satu inovasi pertama dari Bapenda Jawa Barat. Ini
mengutamakan fitur drive-thru pertama. Jadi ini adalah Samsat dengan fasilitas drive-thru pertama kali yang ada di Indonesia. Nah, Samsat ini memudahkan kita dalam mengakses yang tidak perlu antri, kemudian apa namanya, tidak perlu yang namanya parkir segala macam, tidak ada kekhawatiran terhadap kendaraan yang kita tinggalkan. Kemudian Samsat Digital Layu Panjang ini juga merupakan Samsat yang melayani pembayaran pajak 5 tahun secara drive-thru, kemudian Samsat tahunan. Untuk pembayarannya pun bisa non tunai melalui QRIS, virtual account dan atau mesin edisi dan kartu debit dan atau kartu debit. Kemudian ada Samsat Keliling, di mana Samsat Keliling ini yaitu Samsat dengan metode jemput bola yang tidak tercover oleh Samsat Induk, di mana Samsat Keliling ini memberikan pelayanan pembayaran PKB dan SWDK LLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput bola. Nah, maksudnya dari pelayanan ini itu tertuang dalam apa Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tahun 2006 sampai dengan 2010. Manfaat dari pelayanan Samsat Keliling itu sendiri itu memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan pengesahan surat tanda nomor kendaraan setiap tahun, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan yang tadi saya bilang SWDKLLJ atau santunan wajib dana kecelakaan laju lalu lintas. Yang kedua adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak sehingga mengurangi biaya. Dalam hal ini mungkin biaya operasional untuk ke Samsat ya, gitu. Selanjutnya ada Samsat Jebret. Ini merupakan inovasi layanan yang memudahkan pembayaran pajak di mana saja melalui e-commerce ataupun melalui gerai modern. Saat ini per tanggal 29 November dengan tagline Samsat Jebret gitu ya. Uh, Pembayaran pajak uh, kendaraan bermotor itu bisa melalui gerai modern minimarket seperti Alfamart, Alfamidi, Indomaret yang telah tersebar di berbagai wilayah masyarakat gitu. Ataupun pembayarannya bisa melalui aplikasi belanja oleh online seperti Tokopedia atau melalui teller bank BJB dan PPOB. Selanjutnya ada Samsat Outlet. Samsat Outlet ini adalah Samsat dengan pos-pos pelayanan itu di pusat perbelanjaan modern. Nah, layanan yang di cover oleh Samsat Outlet itu ada layanan PKB dan SWDK LLJ yang tepat pelaksanaan di sentra-sentra perbelanjaan atau pusat kegiatan masyarakat yang memungkinkan pemilik kendaraan atau wajib pajak melakukan transaksi sambil belanja atau rekreasi. Selanjutnya adalah Samsat Gendong, yaitu Samsat yang pelayanannya itu berada di Balai RW dengan 2 orang petugas, 1 orang dari Samsat dan 1 orang dari kepolisian. Nah, Samsat Samsat Gendong ini sendiri itu disingkat sebagai Samdong yang diperuntukkan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Kemudian pembayaran SWDK-LLJ itu juga sudah termasuk seperti itu. Mekanismenya itu adalah wajib pajak melaksanakan pendaftaran, kemudian akan diverifikasi oleh petugas Polri. Petugas Polri melaksanakan input data dan memvalidasi STNK. Setelah menerima berkas, kemudian dilakukan pajak dan SWDK-LLJ, baru kemudian petugas Bapenda memeriksa kebenaran pajak dan data SWDK-LLJ sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan seterusnya sampai dengan pembayaran dan pengesahan. Kemudian ada Samsat Desa atau Kios Samsat. Itu pelayanan yang berada di kantor desa, kecamatan, atau kelurahan.
Samsat desa ini hampir sama dengan samsat keliling atau samsat gendong, hanya saja samsat desa ini lebih fokus kepada kantor-kantor pemerintahan yang ada di kantor-kantor desa atau kantor-kantor kecamatan yang ada di daerah-daerah yang tidak tercover oleh samsat keliling dan samsat induk seperti itu. Hanya ada samsat corner. Samsat corner ini hanya ada di kantor Samsat Karawang, Jalan Ahmad Yani Bypass nomor 98 Karawang. Samsat Corner ini bertujuan itu memberikan reward kepada wajib pajak atau kepada masyarakat yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu atau lebih awal. Sehingga dalam rangkaiannya itu, Samsat Corner atau Samsat Karawang ini memberikan kesempatan untuk eh, apa ya, dalam bentuk polling yang tersedia di akhir proses dari pengurusan pajak kendaraan. Selanjutnya ada T-Samsat atau Samsat Tabungan yang bekerja sama dengan BJB Digi atau Bank BJB untuk melakukan pembayaran secara online dengan sistem Samsat Jabar yang dimana di situ dia bebas biaya administrasi dan bebas biaya penalti. Pajak kendaraan dapat dibayarkan dengan cara dicicil, lebih luas dalam menentukan tanggal cicilan, dan pembayaran pajak dilakukan secara otomatis dengan sistem auto debit rekening secara tepat waktu dan tepat jumlah. Saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.